manajemen stres. Orang yang memiliki kebiasaan mudah marah, sulit mengontrol emosi, dalam arti yang manajemen stresnya kurang baik, itu secara penelitian terbukti meningkatkan risiko tekanan darah tingginya. Hipertensi itu penyakit keturunan, itu adalah faktor. Nah, jadi di sini mungkin ada gabungan ya antara bentuk dan faktanya. Nah, jadi udah dalam tanda kutip dicampurkan ya. Jadi sebenarnya betul riwayat keluarga dengan tekanan darah itu akan meningkatkan risiko keturunannya mengalami tekanan darah tinggi juga. Nah, akan tetapi kalau ada yang bilang nggak bisa cegah pasti tekanan darah tinggi, itu adalah mitos. Tuh, Kak Deto mana sih? Kak Deto kan harusnya bisa tensi ya. Aku kayak pusing, sakit leher. Jangan-jangan aku darah tinggi lagi. Kak Deto, mana nih Kak Deto? Aduh, sorry banget nih, baru sampai. Udah mulai acaranya? Baru mau mulai. Tapi aku ngerasa nggak enak badan itu loh, Kak. Kenapa? Suasananya habis libur lebaran ya. Makan itu kali banyak nih, kambing atau apa nih? Kambing. Ini kayak apa namanya? Banyakan santan deh kayaknya. Aku agak pusing gitu loh. Kemarin makan emang agak banyak ya. Aku nggak makan ayam sih, makan santan nih. Mending itu aja lah. Tensi aja kali ya. Kak Deto kan bisa tensi. Oh boleh dong, oke. Gue tensi aja dulu ya. Boleh. Apalagi ini pulang-pulang pulang-pulang abis mudik nih. Iya, capek juga kan di jalan, kurang tidur. By the way, Gaby tekanan darah terakhirnya berapa nih? Aku normal biasanya, 120, 80. 180? Buset, itu ngebut apa gimana 180 ya? Oke, kita coba ya. Ini gini aja ngambang tangannya? Iya, nanti aku pegang. Oh, sudah lama. Oke. Belum ya? Oh belum. Wah lumayan nih Gap. Lumayan apa nih Kak? 140. Ya ampun, apa tuh artinya? Itu udah masuk di, kalau nggak salah ini hipertensi stage 1 deh. Stage 1? Iya, cuman ya nanti aja kita langsung tanya ke dokter aja. Iya, aku cuma harus bisa tensi bagaimana aja, kan? nih? Apakah aku harus makan timun sekilo? Kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga kan. Ini kan beredar nih di masyarakat nih kalau misalnya hipertensi makanin timun atau enggak seledri, kan? Padahal kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Mending kita langsung tanya aja sama dokter. Iya. Gimana nih? Dan ini punya gejala nggak? Itu tadi kan pusing-pusing ya? terus sakit belakangnya. Dan setahu aku ada yang nggak punya gejala ya kan Kak? Wah iya, memang ada beberapa case nggak punya gejala. Ini kan mending ya, aku ada gejalanya jadi bisa minta tensi gitu kan? Betul banget. Ada yang ternyata nggak ngerasain gejala, nah itu gimana ya? Nah, untuk itu kita langsung aja nih tanya sama dokter ahlinya. Siapa tuh? Beliau adalah dokter Daryl Glenn Taliwongso. Kita langsung sapa aja. Halo dokter. Halo. Dok, terima kasih banget nih udah hadir. Padahal kita baru aja tensi ya. Iya. Terus tinggi mau tanya dokter, ternyata dokter Daryl bisa berkesempatan sharing-sharing sama kita di hari ini. Karena siapa tahu juga pemirsa ada yang mengalami hal yang sama nih. Betul. Setelah makan-makan enak, mungkin lelah juga. Iya, ya betul kan? banget. Nah, kita mau tanya informasi tentang hipertensi dok. Yang katanya juga disebut sebagai the silent killer. Waduh, pembunuh diam-diam. Diam-diam menghanyutkan. Diam-diam membunuh kalau ini. Diam-diam membunuh tuh. Iya, dok, apa sih maksudnya silent killer itu?
Oke, ini benar banget ya. Tadi kalau misalkan tadi saya sempat dengar, tadi Gaby sempat ngomong ya, katanya ada orang yang kalau misalkan tensinya tinggi, tapi ternyata nggak ada gejala. Jadi nggak ngerasain apa-apa kok tensi tinggi gitu ya. Itu kejadiannya ada dan banyak dan sering. Nah, itu makanya kenapa hipertensi mendapatkan gelar the silent killer atau pembunuh diam-diam. The silent killer gimana maksudnya? Jadi maksudnya terkadang ada orang yang saat kita periksa tekanan darah, dia tidak ada keluhan, dia tidak ada gejala apa-apa, tapi tekanan darahnya tinggi. Tekanan darahnya misalkan pada saat kita periksa dapat 160 per 80, tapi nggak ada gejala, tidak pusing, tidak sakit kepala, atau bahkan yang lebih parah, itu ada yang sepertinya tampaknya sehat-sehat, tapi tiba-tiba datang ke rumah sakit, tiba-tiba sudah pingsan, tiba-tiba sudah serangan jantung, ternyata akibat ada tekanan darah yang tidak ketahuan. Sebelumnya nggak ada apa-apa, sebelumnya nggak ada gejalanya, tapi tiba-tiba pingsan, tapi tiba-tiba nggak sadar. Bahkan yang paling parah sampai ada yang berujung ke kematian. Tapi sebelumnya tidak menunjukkan gejala yang khas gitu ya. Jadi kesannya seperti, loh kok tiba-tiba meninggal, padahal sehat-sehat aja kemarin-kemarin. Nah ternyata setelah dicek, ternyata penyebabnya adalah hipertensi, si pembunuh diam-diam. Jadi serem nih the silent killer ini, gitu. Ya, dan mungkin banyak juga masyarakat yang belum aware bahwa untuk mengecek tekanan darah atau juga profil darah yang lain itu penting gitu. Dan akhirnya bertahun-tahun gak cek tekanan darah, tiba-tiba terjadilah seperti yang dokter bilang tadi, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba serangan jantung, padahal nggak tiba-tiba. Itu sebenarnya sudah dipupuk dari lama, cuman nggak ketahuan aja. Benar banget, gaya hidupnya itu ya. Nah kalau tentang hipertensi itu sendiri sebenarnya boleh dikatakan seperti apa nih dok untuk kaum awam nih biar mengenal hipertensi itu? Oke. Jadi mungkin untuk masyarakat awam mungkin ya, kalau dengar hipertensi, apa ini hipertensi ya? Kayak jenis makanan ringan, bukan ya. Jadi hipertensi itu adalah bahasa medis untuk suatu kondisi di mana tekanan darah kita itu tinggi atau meningkat. Nah, jadi tekanan darah itu kita perlu tahu dulu ya secara gambaran umumnya aja. Kalau darah kita itu mengalir melewati pipa-pipa yang adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini mengalirkan darah yang dipompa dari jantung. Ketika jantung memompa darah kita melewati pembuluh-pembuluh darah itu akan terjadi tekanan karena ketika dipompa dengan kekuatan dari jantung, tekanan darah itu akan tercipta sehingga darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh. Tekanan darah itu diperlukan ya, itu harus ada tekanan darah pada manusia, karena kalau nggak ada tekanan darah, darahnya nggak akan mengalir. Masalahnya adalah seberapa tinggi kah tekanan darahnya itu, karena kalau terlalu tinggi berbahaya, dan kalau terlalu rendah berarti darahnya nggak mengalir juga, berbahaya juga. Nah, kita sebutkan sebagai tekanan darah tinggi itu ketika dilakukan pengukuran dan didapatkan untuk tekanan darah sistolik itu sama dengan atau di atas 140 mm air raksa. Untuk tekanan darah diastolik itu sama dengan atau lebih dari 90 mm air raksa. Ini apalagi ini sistolik diastolik. Nah, jadi yang tadi ya, ketika jantung memompa darah, jantung tidak selalu memompa ya. Jadi jantung itu ada memompa beristirahat, memompa beristirahat, memompa beristirahat, dan siklus itu berjalan terus-menerus. Ketika jantung itu berkontraksi memompa darahnya, tekanan darah itu akan meningkat. Nah, ini adalah yang disebutkan tekanan darah sistolik. Itu atau kalau yang bahasa umumnya, yang di atasnya, yang di atasnya. Kemudian saat jantung berelaksasi, itu tekanan darah tetap ada. Dan itu disebutkan sebagai tekanan darah diastolik. Atau yang bahasa awamnya, yang di bawahnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang, tensinya 120 per 80, maksudnya adalah tekanan darahnya saat jantung berkontraksi, memompa, itu adalah 120 mm air raksa, dan ketika jantungnya berelaksasi atau melepas beristirahat, itu tekanan darahnya adalah 80 mm air raksa.
Nah, seperti itu. Oh, oke. Berarti Gaby tadi aku ukur 140, berarti udah masuk dong ya? Betul. Sistoliknya tadi. Itu berarti pas mompa dia naiknya 140 gitu ya. Tekanannya. Itu untung aku ngerasain pusing tuh masih untung. Karena bisa tahu ya, wah ini kayaknya ada yang salah nih dengan tekanan darahnya. Iya, nah, Dok, mau tahu dong Dok lebih jauh lagi, sebenarnya hipertensi itu ada berapa jenis sih, dan benar nggak ada yang emang bergejala dan ada yang nggak bergejala, atau mungkin ada jenis-jenis hipertensi lainnya? Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Karena terkadang kalau kita lihat hipertensi, sepertinya hanya dalam tanda kutip hanya masalah tinggi atau rendah. Padahal banyak ya yang harus kita perhatikan mengenai masalah tekanan darah ini. Tadi, pertama, apakah hipertensinya ini bergejala atau tidak? Jadi, ya betul, ada yang bergejala dan ada yang tidak bergejala. Kemudian, hipertensi ini bisa terjadi karena masalahnya dalam tanda kutip hipertensi esensial atau hipertensi primer, dan ada juga hipertensi sekunder. Jadi maksudnya ini adalah penyebab tekanan darahnya tinggi. Kenapa? Apakah karena memang pure masalah esensial, atau dalam hal ini esensial ini maksudnya adalah penyebab masalah dasarnya adalah masalah di tekanan darah ini, jadi bukan masalah karena penyakit lain. Maksudnya sekunder adalah tensi tinggi disebabkan oleh penyakit kondisi yang lain. Nah, jadi kita perlu bedakan juga nih, hipertensinya ini karena ada penyakit lain yang mendasari atau enggak. Kemudian berbeda juga lagi nih hipertensinya itu pada anak, dewasa, dan usia lanjut. Atau bahkan pada ibu hamil juga itu ada kategori sendiri lagi. Jadi hipertensi ini terjadi kepada siapa, pada usia berapa, terjadinya bagaimana, itu dalam tanda kutip cukup kompleks. Ada banyak yang harus kita nilai, ada banyak yang harus kita lihat. Karena penanganannya juga akan berbeda. Bagaimana kita menghadapi tekanan itu berbeda, akan menjadi berbeda. Pada anak dan pada dewasa berbeda. Pada dewasa laki-laki dan dewasa ibu hamil akan berbeda. Nah, kemudian mungkin yang menjadi penting tadi ya, jenis hipertensinya itu. Hipertensinya ini jenis yang mana? Jenis esensial atau jenis sekunder? Nah, jadi maksudnya esensial sekunder ini adalah yang tadi ya, sekunder itu adalah hipertensi yang disebabkan oleh akibat kondisi yang lain. Kondisi lain seperti apa? Misalkan ada kondisi atau gangguan pada ginjal. Misalnya ada penyakit pada ginjal, atau ada masalah di stenosis arteriolis, itu menyebabkan tekanan darah juga naik. Atau misalkan karena ada masalah hormonal, itu bisa terjadi juga menyebabkan tekanan darah naik. Misalnya hiperaldosteroidisme, itu menyebabkan tekanan darah juga naik. Atau penggunaan obat-obatan, penggunaan bahan makanan, itu juga ada bahan obat-obatan dan ada juga bahan makanan yang menyebabkan tekanan darah naik. Kalau karena itu, maka kita akan sebut sebagai hipertensi sekunder. Nah, tapi yang lebih banyak adalah hipertensi esensial. Dalam tanda kutip, hipertensi yang dari sananya. Jadi ini sekitar kurang lebih 80-90% hipertensi itu hipertensi esensial yang dalam tanda kutip dari sananya. Nah, maksudnya gimana? Jadi setelah dicek tidak ada kondisi yang mendasari kondisi yang mendasari tekanan darah tingginya ini. Jadi bukan karena masalah ginjal, nggak ada obat-obatan yang dikonsumsi, nggak ada masalah hormon, tapi tensinya naik. Nah, ini kita sebut sebagai hipertensi esensial, dan itu jumlahnya banyak ya, 80-95% hipertensi itu esensial. Seperti itu. Oke, dan ini tadi ya, kita nggak tahu juga apa penyebabnya, hanya dia terjadi aja, dan itu terjadi 80-95%. Wah, gitu. besar banget ya. Betul. Dan mungkin nggak benar-benar bukan yang tidak tidak ada penyebabnya sama sekali. Bisa jadi pola hidup juga kan. Nah, ini yang kita mau tahu di segmen berikutnya. Apakah masalah pola hidup ini juga bisa mendasari gitu ya? Kalau kita nggak berpenyakit ginjal, nggak ada masalah-masalah lain, nggak ada masalah penggunaan obat, apakah bisa pola hidup kita ini mempengaruhi tekanan darah kita?
Iya, Nah, itu yang betul kita banget. akan cari tahu sesudah ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Total Health, hidup sehat, Pilihan Anda. Ya, kita kembali lagi dalam acara program Total Health, hidup sehat, pilihan Anda bersama dengan Dr. Daryl Glenn Taliwongso membahas tentang hypertension, the silent killer. Wah. Harus dramatis gitu nih. Iya. Karena banyak teman-teman saya, bahkan saudara saya itu meninggal gara-gara ini nih, the silent killer, ini pembunuh yang diam-diam. Nah, untuk itu kan kita harus waspada. Terus waspada gitu. Cara waspadanya adalah kita harus tahu berapa tekanan darah kita. Harus rajin kontrol, harus Betul. rajin Apalagi tahu. yang sudah tahu bahwa dia memang hipertensi. Betul banget. Gitu. Dan pertanyaannya, boleh nggak sih kita nih yang bukan dokter, bukan perawat, Kaum awam ya. kaum awam, itu tensi sendiri, boleh nggak sih? Nah, Kita tanya mari aja kita langsung sama deh. dokter. Hai dok. Ya, halo. Oke, ini lanjut kita mau tanya-tanya lagi nih dok. Kalau misalnya kita orang awam nih, yang nggak ada basic skill lah ya untuk tensi dan lain-lain, itu boleh nggak sih kita tensi sendiri di rumah gitu ya? Misalnya tensi kita nih tensi manual kayak yang ada di sini gitu ya. Ada langkah-langkahnya nggak dok? Ada tipsnya nggak? Tutorial kalau kata Betul banget. anak zaman sekarang ya, tutorialnya gitu. Oke. Memangnya kalau misalkan standar itu kita penting ya buat ukurnya itu. Nah, tapi yang mungkin menjadi kendalanya kadang-kadang bagaimana sih cara mengukurnya. Jadi mungkin ya sebelum masuk ke yang tadi boleh atau enggak orang awal mengukurnya, sebenarnya bisa untuk orang awal mengukur tekanan darah. Tetapi disarankan adalah menggunakan tensimeter yang digital, bukan yang manual ya, sebaiknya. Kenapa? Karena dengan menggunakan tensimeter manual itu ada tekniknya dan perlu dipelajari secara khusus. Jadi kadang-kadang kalau untuk awam mungkin agak sulit ya, lebih gampang pakai yang digital aja, tinggal pasang, tekan tombol, langsung diukur. Tapi kalau misalkan mungkin kita bisa sharing aja ya, sharing aja gimana sih cara mengukurnya kalau misalkan pakai yang manual, yang baik dan benar seperti apa sih. Nah, itu kita akan share di sini ya, untuk gambaran aja. Kira-kira cara mengukur tensi yang baik dan benar itu ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kapan melakukan pengukuran darah. Pengukuran darah itu dilakukan ketika tidak sedang beraktivitas. Dalam artian, kalau misalkan kita baru habis lari-lari, kita baru habis lompat-lompat, dari parkiran lari ke klinik, lari ke rumah sakit, lari ketemu dokternya, dok saya mau tensi sekarang dok, tapi baru habis lari, baru habis lompat-lompat. Nggak bisa langsung seperti itu. Kenapa? Nanti tekanan darahnya terpengaruh, justru naik tekanan darahnya. Nah, jadi caranya adalah sebelum mengukur tekanan darah, sebaiknya duduk dulu atau istirahat dulu sebisa mungkin 15 menit. Jadi dalam keadaan tenang, tidak dalam beraktivitas, dalam 15 menit itu sudah tenang dulu, nah baru kita lakukan pengukuran tekanan darahnya. Nah, baru deh kalau misalkan udah tenang, udah siap dicek tensinya, kita masuk nih. Untuk pengukuran tekanan darah itu, baik menggunakan manual maupun digital itu ada dalam tanda kutip itu kain yang dililitkan di tangan. Kain atau ini kita sebut sebagai mancet ya namanya. Ya, itu yang dipegang kereta itu namanya mancet. Mungkin bisa di zoom biar pemirsa bisa lihat. Ya. Nah, mancet ini ada ukuran-ukurannya ya. Jadi berbeda kalau misalkan kita ukur pada anak dan pada dewasa. Karena kalau ukuran dewasa kita pakai pada anak gedean dong. Kalau yang anak-anak kita pakai pada yang dewasa nanti kekecilan. Jadi ukuran mancet ini harus melilit di tangan dan tidak terhalang oleh baju. Nah, jadi betul-betul yang di belakang ada baju itu nanti akan mempengaruhi hasilnya. Sebaiknya dalam mengukur tekanan darah adalah
pancet bertemu langsung dengan kulit. Sebaiknya seperti itu. Oke. Nah, dilingkarkan, Seperti ini ya, Dok? melingkari tangan ya itu harus melingkari penuh. Jadi nggak boleh misalkan pas-pasan banget. Nah, kenapa? Karena nanti saat kita cek nanti malah lepas pancetnya dari kita terukur. Jadi harus dipastikan melilit dengan baik dan benar. Kemudian posisinya, nah posisinya agak penting juga nih. Pancet ini tingginya itu harus sejajar dengan jantung, lengan itu harus sejajar dengan jantung. Nah, jadi kalau ditensi tapi tangannya seperti ini, Dok, tensi saya di sini. Nah, ini nggak boleh ya, tidak bisa. Nggak boleh kayak gini. Salah. Berarti dia harus Jadi Sejajar dengan harus dalam keadaan lengan sejajar dengan dada. Nah, itu baru sejajar. kita lakukan. Nah, itu betul seperti itu. Kemudian ada sisakan jaraknya dari pancet ke siku itu ada jarak 2 sampai 3 cm. Nah, seperti itu. Ini ya. Kalau untuk yang digital, setelah posisi seperti ini tinggal tekan tombolnya aja. Nah, Iya, kalau digital tinggal secara otomatis. dia otomatis ya, Dok. Tapi kalau secara manual, di sini yang jadi butuh latihannya, butuh mendalaminya. Caranya adalah dengan kita untuk melakukan darah menggunakan stetoskop. Fungsinya adalah kita untuk mendengarkan denyut nadinya kita ya. Jadi kita pasang stetoskopnya di telinga kita, kemudian untuk stetoskopnya kita letakkan di bagian siku. Nah, di bagian siku ini kita letakkan untuk mendengarkan, kalau dalam bahasa medis itu kita sebut sebagai korokov 1 sampai korokov 5. Atau untuk bahasa awamnya mungkin kita dengarkan suara tekanan darahnya ya, apa sudah mengalir atau belum. Jadi untuk memulai tekanan darah, kita mulai memompa tekanan darah itu kita pompa pelan-pelan. Jadi jangan terlalu terburu-buru juga, pelan-pelan saja. Karena kalau terlalu buru-buru nanti nggak nyaman ya kayak yang biasanya. Nanti kontrol kencang malah jadi nyeri juga, banyak sakit. Jadi sambil kita mendengarkan suara dari bagian siku tersebut, kita pompa perlahan-lahan, kita naikkan sampai kita setelah dipompa itu sampai kita hilang suaranya dari suara pembuluh darahnya. Saat kita letakkan pada suara pembuluh darahnya ya, kita pompa sampai suaranya hilang, kemudian kita tambah kurang lebih 20 sampai 40 mm air rasa tekanannya. Jadi setelah suaranya hilang, kita naik, misalkan ya, saat kita tensi, suaranya hilang di 120, kemudian kita tambah, berarti sampai 140, sampai 140, baru kita turunkan perlahan-lahan. Jadi jangan terlalu terburu-buru juga. Turunkan perlahan-lahan, kita lihat, kalau misalkan di alat yang dalam bentuk jarum, ya kita lihat jarumnya itu turun perlahan-lahan, dan kita perhatikan seksama, di bunyi berapa, di tekanan berapa, suaranya itu mulai terdengar kembali. Jadi suara pertama yang akan didengar itu kita sebut sebagai korokov 1. Korokov 1 itu merupakan itulah tekanan darah sistoliknya. Nah, seperti itu. Kemudian kita turunkan lagi perlahan-lahan. Ketika kita turunkan perlahan-lahan akan terdengar suara korokov 2 sampai 5, dan suara terakhir yang kita dengar atau korokov 5 itu adalah tekanan darah diastoliknya. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Nanti setelah kita lakukan perlahan, kita akan mengetahui berapa tekanan sistoliknya dan diastoliknya. Seperti itu. Tapi mungkin ini yang penting ya, yang agak kadang-kadang suka kurang diperhatikan. Dalam pengukuran tekanan darah itu jangan sambil ngobrol, jangan sambil berbicara. Iya, betul. Kenapa? Karena sambil berbicara dan sambil ngobrol itu akan mempengaruhi tekanan darahnya. Termasuk misalkan sambil makan, sambil minum, itu mempengaruhi juga ya. Sebaiknya makanya saat pengukuran tekanan darah itu tadi 15 menit sudah beraktivitas dalam keadaan tenang dan duduk saja. Jadi jangan sambil yang lain-lain ya. Kadang-kadang ada ya dalam tanda kutip pasien-pasien itu senang ngobrol, senang bicara, jadi sambil tensi ngobrol terus dengan yang memeriksa, akhirnya tekanan darahnya tidak akurat yang didapatkan. Nah, mungkin itu sih beberapa poin yang perlu diperhatikan saat pengukuran darah. Wah, boleh nih ya. Nah, ini tadi tekanan darah aku berapa nih, Kak? Tadi emang kalau yang di awal kan itu cuma gimmick doang 140. Ini kayak 100 deh aku dapatnya. Oh iya.
Diskon 40 dong Diskon. ya. Ya oke deh. Baik. Terima kasih banget dokter udah kasih tutorial, dan walaupun saudara-saudara pakai tekanan yang digital, tensi yang digital, nggak apa-apa. Dan banyak sekali tadi prinsip-prinsip yang harus kita ingat ya. Harus tenang dulu, kemudian sejajar, jangan sejajar ada dengan kain. Jantung, jangan biasanya kalau tanda-tanda gitu ya. malas biar gini aja perawat, gini aja suster. Nah, ternyata harus langsung ketemu biar enggak mengganggu dan tekanannya. tadi jangan sambil ngobrol, apalagi sambil ngunyah gitu. Sambil makan cemilan lagi. Betul. Dan kita setidaknya asin juga. Setidaknya kalaupun di rumah mempraktekkan yang digital, tapi kalau mau ke puskesmas atau apa, setidaknya kita udah mengetahui nih cara ceknya gitu. Betul banget. Dok, lanjut mau bertanya lagi nih. Setelah kita tahu ya tadi cara mengukur tekanan darahnya seperti apa. Kalau misalnya tekanan darah itu tinggi dan ternyata bergejala. Gejala apa sih dok yang biasanya muncul? Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi kalau kita kembali ke yang di awal tadi, memang ya banyak yang tidak bergejala dan jumlahnya tidak sedikit. Tapi yang bergejala itu juga ada, dan gejala yang sering muncul itu yang khas itu biasanya adalah nyeri kepala. Nah, nyeri kepala itu biasanya bisa kita anggap sebagai salah satu tanda awal dari tekanan darah tinggi. Tapi jangan lupa nyeri kepala itu bukan hanya tanda tensi tinggi saja ya. Jadi nyeri kepala itu ada banyak penyebabnya, tetapi nyeri kepala itu bisa menjadi salah satu tanda awal dari tekanan darah yang meningkat. Selain itu bisa juga ada gejala-gejala seperti pandangan yang kabur. Jadi terganggu penglihatannya, seperti tidak jelas ya penglihatannya. Oh, biasanya saya bisa baca buku nggak ada masalah, tapi kalau sekarang baca buku kok kayak jadi nggak jelas ya. Itu mungkin bisa jadi salah satu tanda dari peningkatan tekanan darah. Selain itu juga bisa ada tanda-tanda atau gejala yang dirasakan rasa seperti berputar. Rasa seperti mengambang, itu salah satu juga yang menandai peningkatan tekanan darah. Nah, tetapi di samping itu kalau kita ingat tadi ya, ada hipertensi sekunder yang penyebab tekanan darah tinggi itu kita ketahui ya, misalkan tadi karena masalah ginjal, masalah ada pengaruh obat, itu ada gejala-gejala sesuai dengan penyebab yang mendasarinya. Misalkan tadi kalau misalkan ada masalah-masalah di ginjalnya, misalkan ada pheochromocytoma, jadi itu ada tumor di ginjal, di sekitar ginjalnya, itu biasanya ditandai dengan adanya berkeringat, rasa berdebar di dada, atau sakit kepala saat perubahan posisi. Itu karena didasari penyebab kondisi yang mendasarinya ya. Jadi bukan khas karena tekanan darahnya, tapi memang karena ada kondisi mendasarinya. Atau misalkan yang bisa kita perhatikan juga, kalau tadi penyebabnya itu sekunder, penggunaan obat-obatan, itu bisa ditandai dengan tadi ya, berarti penggunaan obat-obatan sebelumnya. Kalau misalkan ada riwayat menggunakan kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal itu memiliki salah satu efek sampingnya, diantaranya itu ada yang meningkatkan tekanan darah, itu ada. Atau menggunakan obat-obatan dekongestan, obat anti flu. Itu beberapa obat anti flu juga menyebabkan tekanan darah meningkat. Kemudian obat-obatan kortikosteroid, obat anti nyeri NSAID itu juga menyebabkan tekanan darah meningkat. Jadi pada dasarnya tanda dan gejala ini sebenarnya tidak khas, tetapi menjadi berbahaya kalau misalkan kita abaikan. Kalau misalkan ada nyeri kepala, kemudian kita pikir, aduh ini nyeri kepala, enggak, biasa aja kok, cuma nyeri kepala biasa. Padahal mungkin jangan-jangan ini adalah tanda-tanda awal dari peningkatan tekanan darah. Yang sering terjadi sebenarnya adalah yang tidak bergejala ya. Yang tidak bergejala ini berbahaya karena bukan baru 1 kali 2 kali ya saya menemukan pasien saya yang berobat, kemudian pada saat saya cek tekanan darahnya, mungkin pas saat datang ke klinik atau datang berobat itu keluhan gatal-gatal. Aduh dok, ini tangan saya ada gatal-gatal, kayaknya kemarin habis kena tanaman itu. Oh iya, nggak apa-apa, sambil saya cek tekanan darahnya pak ya. Pada saat saya cek tekanan darahnya, tekanan 160/80/90. Terus pasiennya ngomong, aduh dok, saya padahal nggak pusing, nggak sakit kepala,
kok tensi saya segini ya? Nah iya, jadi memang karena tidak bergejala. Atau ada juga yang datang dengan keluhan, dok, aduh saya mau minta obat nyeri kepala dok, ini sakit kepala, di kantor lagi banyak kerjaan, jadi sakit kepalanya. Pada saat kita cek tekanan darah, ternyata tensinya 180/100 itu ada dan tidak jarang. Jadi tanda dan gejala itu jangan kita abaikan. Kalau kita merasa ada tanda-tanda seperti itu, tidak ada salahnya untuk kita memeriksa tekanan darah sebagai langkah awal untuk memastikan apakah ada penyakit tekanan darah atau tidak. Mungkin seperti itu. Ya, kita telah mengetahui tanda dan gejala dari hipertensi. Tapi seringkali orang bertanya, mungkin seringkali ada orang yang kayak ngeyel. Emang kenapa kalau tekanan darahku tinggi? Betul. Nah, itu kan cuma tekanan darah aku aja yang tinggi. Masih belum mati kok ini seperti ini. Nah, oke. Kita akan jawab emang kenapa kalau tekanan darah itu tinggi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Dan kita masih membahas tentang hipertensi gitu ya. Dan yang kita mau tahu nih, banyak orang juga mau tahu, emang kenapa sih kalau tekanan darah kita tinggi? So what gitu loh, ya kan? Gak ada gejala anyway. Mereka nggak tahu dari judulnya aja the silent killer ini. Bener. Dan kalau misalnya kita emang udah kena hipertensi gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Harus minum obat gak sih? Kan ada tuh banyak yang memikirkan bahwa, dan mungkin ini melihat pengalaman juga, mereka yang ada tekanan darah tinggi itu harus minum obat seumur hidup gitu. Apakah itu perlu? Ya, bagaimana apakah bisa dengan gaya hidup bisa dicegah? Nah, betul. Semuanya ini kita akan bahas nih ya di segmen ini. Dan kita mau tanya, kita masih bersama dengan Dr. Daryl. Hai dokter. Halo, Oke, nah ini dia nih pertanyaan sejuta umat ya. Emang kenapa kalau saya punya tekanan darah tinggi dan kita harus apa kalau memang tekanan darah kita sudah termasuk tinggi? Silakan dok. Oke, jadi memang ya ini tidak jarang orang mengatakan, ya emang kenapa sih kalau tekanan darah tinggi, kan gak ada gejalanya juga. Kalaupun ada gejala juga cuma sakit kepalanya aja, masih bisa ditahan, gak apa-apa, biarin aja lah. Nah, jadi sebenarnya masalah dari tekanan darah tinggi adalah bukan pada tekanan darahnya. Masalahnya adalah pada komplikasinya. Dan komplikasi dari tekanan darah tinggi ini biasanya bersifat fatal. Kalau kita ingat tadi judulnya, awal pembahasan kita sebutkan sebagai silent killer. Jadi memang hipertensi itu menyebabkan komplikasi yang dapat berujung kematian. Memang ya terdengarnya kok kayak masa sih? Tapi kalau kita udah lihat komplikasinya itu memang sangat mungkin. Jadi tekanan darah tinggi itu jika dibiarkan akan menyebabkan beberapa peningkatan risiko dari komplikasi, diantaranya itu kejadian stroke. Kejadian stroke itu akan sangat rentan terjadi pada pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi, terutama tidak terkontrol. Kemudian bisa juga menyebabkan demensia atau terutama demensia vaskular ya. Itu salah satu faktor risikonya adalah tekanan darah tinggi. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang udah mulai pikun-pikun, kemudian ternyata dicek tekanan darahnya tinggi tidak terkontrol, itu bisa satu faktor risikonya. Kemudian ada juga yang menyebabkan gangguan penglihatan. Kok penglihatannya jadi makin kabur, lama-lama jadi makin jelek, makin nggak bisa melihat. Bahkan ada yang bisa berujung sampai kebutaan loh. Jadi ini sangat apa ya, memang tidak sering kalau sampai kebutaan, tapi sangat menyeramkan ya kalau terjadi kepada kita. Kemudian juga yang bisa terjadi itu diantaranya penyakit jantung. Itu banyak ya penyakit jantung yang dimediasi oleh hipertensi. Itu bisa ada namanya hypertensive heart disease, penyakit jantung cause hipertensi. Bisa juga jadi pembengkakan jantung. Bisa juga jadi penyakit jantung koroner. Kemudian yang tidak kalah sering juga itu pada ginjal.
itu bisa menyebabkan nama penyakitnya adalah nefropati hipertensif atau gangguan ginjal karena penyakit tekanan tinggi. Bisa juga menyebabkan berlanjutnya menjadi penyakit ginjal kronis, bisa juga menyebabkan albuminuria, atau bisa juga menyebabkan claudikasi intermittent. Jadi ini sebenarnya kebanyakan komplikasinya ini yang berbahaya dari hipertensi, bukan dari tekanan sendiri, tapi dari komplikasinya. Jadi mungkin ya pertanyaan satunya nih yang paling yang nggak kalah sering ditanyakan juga adalah, terus saya harus gimana nih dok kalau misalkan udah ada tekanan darah tinggi. Nah, jadi kalau misalkan untuk penanganan tekanan darah boleh dibantu ini, saya kalau bisa share slide ini mengenai panduan terapi atau tata laksana hipertensi yang yang dikeluarkan oleh Konsensus Perhimpunan Hipertensi Indonesia pada tahun 2019. Ini update terakhir 2019. Ini kalau kita perhatikan, ketika ada tekanan darah yang tinggi, penanganan pertamanya adalah intervensi gaya hidup. Jadi penanganan hipertensi itu yang pertama selalu adalah penanganan perubahan gaya hidup. Ini sebenarnya berlaku pada banyak penyakit ya, bukan hipertensi. Misalkan pada penyakit diabetes mellitus, dunia kedokteran pun sangat menyarankan, mewajibkan penanganan pertamanya adalah perubahan gaya hidup. Kenapa? Karena tidak dipungkiri, gaya hidup itu adalah faktor yang sangat besar mempengaruhi penyakit-penyakit degeneratif, di antaranya itu penyakit tekanan darah tinggi. Jadi, kalau ada yang langsung memulai minum obat tapi tidak merubah gaya hidupnya, saya bisa katakan dalam tanda kutip agak disayangkan. Kenapa? Karena penanganan yang pentingnya, penanganan awalnya, yaitu perubahan gaya hidupnya nggak dilakukan, berarti tujuannya akan sulit tercapai. Jadi untuk mengobati, mengatasi masalah tekanan darah tinggi, sangat diperlukan perubahan gaya hidup. Nah, setelah dilakukan perubahan gaya hidup, barulah kita lanjutkan dengan obat-obatan. Obat-obatan ini mungkin perlu penilaian dari dokter ya, karena akan ada banyak hal yang dinilai oleh dokter untuk memulai pengobatan. Misalkan apakah ada risiko untuk terjadi komplikasi yang sangat tinggi, atau sudah ada kerusakan organ target, misalkan sudah ada gangguan penglihatan tadi, atau sudah ada gangguan ginjal. Nah, kalau seperti itu biasanya kita dari dokter langsung mulai pola hidup dan sambil dibarengkan juga dengan obat-obatan. Itu biasanya kita lakukan untuk menghindari perburukan dari kondisi yang sudah terjadi. Tetapi tetap poin yang ingin saya sampaikan adalah perubahan gaya hidup itu sangat penting, dan penggunaan obat-obatan itu akan sangat berdampaknya akan berkurang jauh kalau tidak dibarengi dengan perubahan gaya hidup. Oke. Jadi di sini juga bisa kita lihat ya, tekanan darah itu kita evaluasi dalam 3-6 bulan. Dan setelah 3-6 bulan itu kita akan lihat apakah target tekanan darah itu tercapai atau tidak. Nah, jika telah tercapai target tekanan darahnya, maka dokter akan menyesuaikan obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh penderita tekanan darah tinggi. Dan mungkin yang sering ditanya juga ya, obat itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah kita harus langsung minum obat atau kemudian obatnya yang mana? Nah, ini yang saya bilang ya, untuk memulai obat pada tekanan darah tinggi dan obatnya yang mana, ini perlu penilaian dokter dan yang tadi ya, dan juga perlu perubahan pola hidup. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih dokter untuk penjelasannya yang luar biasa tentang apa yang harus kita lakukan ya. Jadi sebenarnya mungkin bukan karena tekanan darahnya itu yang bisa berbahaya, tapi komplikasinya itu yang bisa sangat berbahaya. Betul, dan masalah penggunaan obat juga ya. Tadi ada satu poin penting yang dokter sampaikan, bahwa mau pakai obat pun tanpa ada perubahan pola hidup yang baik, maka ya tidak akan menolong dengan lebih optimal gitu ya. Memang harus ada perubahan pola hidup juga untuk menangani hipertensi. Makanya harus total health.
Harus totalitas juga ini ya perubahannya. Dan total pun itu adalah pilihan Anda. Betul. Hidup sehat, pilihan Anda. Nah, Dok, ini sebelum kita masuk kepada kesimpulan nih ya, banyak sekali nih pernyataan-pernyataan yang kita sudah pilih. Jadinya tidak terlalu banyak ya. Karena memang banyak biasa banget masalah kesehatan itu ya. Itu mulai dari WA bapak-bapak, kemudian website, obrolan tetangga, itu banyak sekali yang menghasilkan sebuah pernyataan yang kita tidak tahu. Benar itu banget. Mitos atau fakta? Seperti apa contoh pernyataannya Kak? Oke. Hipertensi merupakan penyakit turunan. Jadi hipertensi gak bisa dicegah. Oke. Apakah karena kan banyak itu, dia opungnya ini udah hipertensi, ya udahlah kamu selamatlah. Oh iya, lu pasti hipertensi. Apakah itu mitos atau fakta? Kan kita Kak yang jawab dulu. Oh iya. Pemirsa silakan ya menentukan. Boleh komen di bawah. Di tayangan bawah di bawah ini. Kalau aku sih mitos. Kalau aku sih bisa turunan, kan? Bisa turunan, tapi apakah pasti dan gak bisa dicegah itu mitos? Iya, oke. Gimana Dok jawabannya? Tanggapan dokter gimana nih Dok tentang statement ini? Oke, jadi jawabannya adalah mitos. Kalau Anda mengatakan, kalau misalkan dikatakan bahwa tidak bisa dicegah, itu adalah mitos. Tapi kalau dikatakan hipertensi itu penyakit keturunan, itu adalah fakta. Nah, jadi di sini mungkin ada gabungan ya antara mitos dan faktanya. Nah, jadi udah dalam tanda kutip dicampurkan ya. Jadi sebenarnya betul riwayat keluarga dengan tekanan darah itu akan meningkatkan risiko keturunannya mengalami tekanan darah tinggi juga. Nah, akan tetapi kalau ada yang bilang nggak bisa cegah pasti tekanan darah tinggi, itu adalah mitos. Kenapa? Karena yang pada dasarnya tadi tekanan darah tinggi itu sangat dipengaruhi oleh pola hidup, dan dengan pola hidup yang baik dan benar, tekanan darah tinggi itu bisa kita cegah sebenarnya. Jadi mungkin tadi ya poin-poin penting yang mempengaruhi tekanan darah tinggi itu diantaranya obesitas. Jadi kalau misalkan orang tuanya obesitas dan anaknya juga obesitas, ya berarti pola hidupnya sama, pola makannya sama, aktivitasnya sama, kemudian menghasilkan obesitas yang sama, maka resiko tekanan darahnya juga memang akan meningkat. Nah, atau misalkan gaya hidup yang lain, merokok. Kalau orang tuanya merokok, anaknya merokok, ya sama berarti, maka akan menghasilkan peningkatan resiko tekanan darah tinggi. Atau orang tuanya malas olahraga, anaknya juga malas olahraga, nah itu memang akan menimbulkan peningkatan tekanan darah tinggi. Tapi kalau misalkan orang tuanya memiliki tekanan darah tinggi, tetapi anaknya tidak merokok, kemudian berat badannya ideal, kemudian aktivitasnya cukup, kemudian pola makannya baik dan benar, dengan tidak mengkonsumsi alkohol juga, maka risiko tekanan darah tinggi itu akan berkurang sangat jauh dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan pola hidup yang baik dan benar. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kembali ke yang tadi ya. Untuk mencegahnya adalah kembali ke diri masing-masing, bagaimana kita menjalani hidup kita dengan baik yang baik dan benar. Ya, kembali lagi, ya kan? Benar. Walaupun itu bisa menurun ya, bisa secara genetik menurun, balik lagi adalah pola hidup sehat yang menentukan apakah resiko itu akan berkembang, semakin meningkat, atau resiko itu bisa menurun dan bahkan ya menghilangkan resiko itu. Oke, jadi untuk yang tidak bisa dicegah mitos ya. Mitos. Pernyataan berikutnya nih Dok. Ini sering banget ya. Kamu jangan bikin saya marah-marah, nanti tekanan darah saya tinggi. Nah, apakah benar? Ini dua nih. Kalau marah-marah bikin tekanan darah tinggi, atau orang yang suka marah-marah itu biasanya tekanan darahnya tinggi. Mitos atau fakta? Aku kayaknya mitos deh. Karena banyak juga yang suka ketawa tapi tekanan darahnya tinggi gitu. Nah Dok, ini mitos atau fakta? Hubungan antara marah-marah dan tekanan darah tinggi. Jadi
apakah orang yang gampang marah itu berhubungan dengan tekanan darah tinggi? Jawabannya menurut saya adalah fakta. Kenapa? Jadi salah satu faktor risiko yang sangat berpengaruh kepada tekanan darah yang tinggi adalah stres, bukan stres fisik ya, tapi juga stres emosional. Dan termasuk diantaranya adalah manajemen stres. Orang yang memiliki kebiasaan mudah marah, sulit mengontrol emosi, dalam artian manajemen stresnya kurang baik, itu secara penelitian terbukti meningkatkan risiko tekanan darah tingginya. Nah, jadi kalau ada yang bilang manajemen stres yang kurang baik atau kurang mengontrol emosi itu meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, iya itu betul. Tetapi kalau dibalik, kalau misalkan tekanan darah tinggi bikin orang gampang marah, nah itu beda lagi ya, itu butuh penelitian lebih lanjut. Tapi kalau manajemen stres yang kurang baik, emosional, itu memang terbukti secara penelitian meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Seperti itu. Jadi fakta ya. Ada hubungannya. Ya. Berarti emang benar kalau Mama Kak Deto bilang, Deto, jangan bikin mama marah-marah, nanti naik tensinya. Itu benar kan itu? Iya. Jadi Gaby juga kalau ada cowok yang pengen melamar, lu harus tensi dulu dia. Betul. Biar takut jangan sampai kalau nikah nanti dia marah-marah kan. Iya, benar banget nih. Lu tensi dulu kan. Oke, by the way, ini tuh seru banget ya. Luar biasa. Banyak sekali pernyataan. Banyak informasi dan informasi yang kita dapatkan tadi, termasuk praktik tekanan darah. Sayang sekali kita terpisahkan oleh waktu juga. Jadi Dr. Daryl boleh kasih closing statement dan juga kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Oke, baik, terima kasih. Kita bersyukur dengan kemajuan ilmu kesehatan, kemudian juga dengan fasilitas yang lebih baik, kita sekarang lebih mudah ya untuk mengetahui informasi-informasi termasuk mengenai tekanan darah tinggi ini. Sekarang kembali kepada kita bagaimana kita menyikapinya. Harapan saya adalah semoga kita semua tidak memandang remeh masalah tekanan darah tinggi dengan gejala-gejala yang tanda kutip gejala-gejalanya karena tidak bergejala atau gejalanya hanya ringan-ringan saja, karena komplikasinya sangat berat. Komplikasinya bahkan dapat berujung kepada kematian. Maka dari itu menerapkan pola hidup sehat sangat penting. Dan kalau saya boleh bagi tipsnya ya, menerapkan pola hidup sehat itu ini seperti yang sering disampaikan oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bandung. Mereka sering menggalakkan pola hidup sehat, yaitu ini singkatan hidup sehat. H itu hati yang gembira, I istirahat yang cukup, D diet yang seimbang, U udara yang bersih, P pengendalian diri, S sinar matahari yang cukup, E energi berolahraga, H hubungan sosial yang baik, A air jernih yang cukup, dan T Tuhan yang menuntut yang terutama. Dengan menerapkan pola hidup yang sehat, maka saya yakin dan percaya kita bisa menghindari tekanan darah tinggi dan komplikasi-komplikasinya. Terima kasih. Untuk Dr. Daryl Glenn Taliwongso yang telah memberikan insight ya tentang hypertension, the silent killer. Betul sekali, dan tentunya ini menjadi manfaat ya buat pemirsa di rumah dimanapun berada. Terima kasih dokter sudah sharing sama kita tentang hypertension, apa gejalanya, bergejala atau tidak, jenis-jenisnya, dan hingga ke penanganannya. Semoga Tuhan selalu memberkati pelayanan dokter. Dan untuk pemirsa juga, terima kasih udah selalu setia ya. Benar banget. Menyaksikan episode-episode dari Total Health. Yang episode kali ini seru banget. Tidak kalah juga episode yang sebelumnya dan yang akan datang. Untuk itu jangan sampai ketinggalan. Kalau merasa ini bermanfaat, karena ini pasti bermanfaat dong. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman Anda, sahabat-sahabat, kerabat, dan kepada keluarga Anda supaya kita semua bisa memiliki pola hidup yang sehat. Tentunya. Baiklah, kita jumpa lagi di episode Total Health berikutnya. Hidup sehat, pilihan Anda.